Geda-gedi, oh. Hai teman-teman, tahu nggak sih penjelasan umum tentang demokrasi? Penjelasan umum tentang demokrasi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998 memberikan beberapa nilai yang dapat dipetik antara lain. 1. Pentingnya kebebasan berpendapat. Meskipun pada masa Orde Baru kebebasan berpendapat dibatasi namun diperjuangkan untuk mencapai kebebasan berpendapat tetap berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Peran aktif masyarakat dalam demokrasi periode 1965 sampai 1998 menunjukkan bahwa peran aktif masyarakat sangat penting dalam memajukan demokrasi. Masyarakat harus berpartisipasi dalam kegiatan politik yang menyuarakan pendapat mereka untuk memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan baik. 3. Penghormatan terhadap hukum dan konstitusi. Pelaksanaan demokrasi pada periode 1965 sampai 1998 menunjukkan bahwa penghormatan terhadap hukum dan konstitusi sangat penting. Pemerintah dan masyarakat harus patuh terhadap hukum dan konstitusi yang memastikan bahwa demokrasi berjalan dengan stabil. 4. Pentingnya pemilihan umum yang bebas dan adil. Periode 1965 sampai 1998 menunjukkan bahwa pemilihan umum yang bebas dan adil sangat penting dalam memajukan demokrasi. Pemilihan umum yang bebas dan adil memastikan bahwa pemerintah dipilih oleh rakyat dan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Nilai-nilai demokrasi pada tanggal 1965 sampai 1998 yaitu kebebasan berpendapat, peran masyarakat, penghormatan hukum, dan pemilu yang adil. Nah, ini kelebihan demokrasi pada periode 1965 sampai 1998. 1. Indonesia sukses pada peningkatan ekonomi. 2. Program KB. 3. Transmigrasi. 4. Pendidikan. 5. Swasembada pangan dan stabilitas keamanan. Orde Baru fokus pada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Membahas kebebasan tentang berpendapat. Pada masa Orde Baru, kebiasaan berpendidikan dan kebiasaan pers sangat dibatasi. 2. Keterlibatan militer dalam politik. 3. Pengaturan partai politik. Partai politik yang tidak sejalan dengan pemerintah dibubarkan atau dibekukan. Dan masih banyak lagi kekurangan pada demokrasi tahun 1965 sampai 1998. Salah satunya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Pada masa Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme sangat merajalela. Hal ini menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. 2. Pembatasan partisipasi politik rakyat. Rakyat tidak memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin secara langsung. 3. Penindasan terhadap oposisi. Contohnya, aktivis dan tokoh oposisi sering ditangkap, dipenjarakan, atau bahkan dibunuh. Tunggu sebentar, untuk kelebihan ada tambahan nih. Yang pertama, suksesnya program meraih tahun. Kedua, tingkatnya kota Hubungan di rendah. Ketiga, tingkat membaca masyarakat menjadi meningkat. Dan terakhir, suksesnya rencana pembangunan Rapelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Nah, ini kelebihan demokrasi pada periode 1990. Terus